Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizky dengan NPM 21106310072 dari kelas 5C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan dari pembuatan rancangan proposal penelitian sekaligus video ini yaitu untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait rancangan proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu terkait analisis self-efficacy ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa SMP pada materi pecahan. Nah, A yaitu judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil yaitu analisis self-efficacy ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa SMP pada materi pecahan. B. Latar belakang terkait mengapa diambilnya judul penelitian, yaitu pada dasarnya matematika memiliki banyak manfaat untuk membentuk pikir siswa, di mana matematika ini sudah menjadi kunci awal dari kesempatan, bukan lagi dalam hanya hal bahasa, yaitu sudah berkontribusi penuh terhadap keuangan, kesehatan, pertahanan, dan bisnis. Menurut Siregar tahun 2017, lalu menurut National Council of Teachers of Mathematics, siswa perlu memiliki 5 kemampuan dasar yang harus dipenuhi, yakni penalaran matematis, koneksi matematis, pemecahan masalah matematis, representasi, dan komunikasi. Lalu kemampuan-kemampuan tersebut dan keterkaitannya itu yang membuat matematika berperan hampir di segala aspek kehidupan. Matematika memiliki keterkaitan antar ide-ide matematis dan konsep-konsepnya dalam membangun dan menerapkan matematika untuk memberikan siswa pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengetahuannya. Dalam ilmu matematika, koneksi matematis memiliki peran untuk membantu siswa menyelesaikan masalah matematika dengan menghubungkan keterkaitan-keterkaitan tersebut. Nah, koneksi matematis ialah standar kemampuan dasar yang memiliki penerapan konsep dalam memecahkan masalah matematika di kehidupan nyata. Berdasarkan penelitian Isnaini dan kawan-kawan pada tahun 2019, menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa untuk menemukan keterkaitan suatu representasi konsep dengan tahapan, memahami antar topik matematika, dan mengimplementasikan konsep matematika dalam bidang lain atau kehidupan nyata. Menurut National Council of Teachers Mathematics, kemampuan koneksi matematis dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, komponen koneksi antar topik matematika, yang kedua koneksi dengan ilmu lain, lalu yang ketiga koneksi dengan dunia nyata atau koneksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan yang mengaitkan ide-ide antar konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan. Koneksi matematika ini timbul karena matematika merupakan ilmu yang tidak terbagi menjadi berbagai topik terpisah, tetapi memiliki satu kesatuan topik. Dalam proses pembelajaran matematika dapat dilakukan berbagai kegiatan pembelajaran seperti menyerap, mengolah, dan mengungkapkan ide-ide matematika yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan siswa yang memiliki kemampuan koneksi matematis membuat siswa ini memiliki kemampuan koneksi matematis untuk menghubungkan berbagai jenis ide dan konsep matematika dengan keterampilan koneksi matematis. Lalu, self-efficacy juga dapat dikaitkan dengan kemampuan siswa pada aspek koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis siswa masih dikatakan belum optimal ketika siswa tersebut belum meyakini terhadap kemampuannya sendiri. Lalu, Badura pada tahun 2008 mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menciptakan atau mendemonstrasikan derajat kemampuan untuk melakukan latihan yang mempengaruhi peristiwa kehidupan. Lalu terdaftar juga pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2014 tentang standar kemahiran lulusan untuk satuan pendidikan dasar menengah yang mensyaratkan kemampuan matematika siswa secara mandiri untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Self-efficacy juga membuat siswa resisten dalam menghadapi suatu masalah
dan harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Self-efficacy sangat penting bagi siswa untuk merencanakan masa depannya sejak dini. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk membantu siswa meningkatkan self-efficacy. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yakni tentang mengkaji tingkat kemampuan koneksi matematis siswa pada materi pecahan. Pentingnya selain itu juga penelitian ini dilakukan agar dapat mengevaluasi pentingnya self-efficacy siswa pada saat belajar terkhusus materi pecahan. Lalu, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana self-efficacy siswa SMP jika dilihat dari kemampuan koneksi matematis dalam materi pecahan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu melihat rumusan masalah yang sudah dijelaskan, di mana tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui self-efficacy siswa yang dilihat dari kemampuan koneksi matematis siswa SMP tersebut. Lalu terdapat manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik, di mana yang pertama yaitu manfaat teoritis dimanfaatkan sebagai bahan acuan yang digunakan untuk mengetahui serta menganalisis self-efficacy siswa pada materi pecahan. Lalu juga dapat dijadikan bahan evaluasi pembelajaran matematika pada materi pecahan. Selain ini juga dapat menjadikan referensi sebagai kelengkapan bagi peneliti di masa yang akan datang, lalu dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait self-efficacy dan koneksi matematis, baik dari pengertian, fungsi, maupun faktor-faktornya, serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terkait materi pecahan. Lalu untuk manfaat praktik dibagi menjadi 3, untuk penulis, untuk siswa, dan untuk guru, di mana untuk penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian yang dijadikan sebagai bekal menjadi guru di kemudian hari, khususnya di mata pelajaran matematika. Lalu untuk siswa yaitu sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi pada diri untuk mengetahui tingkat self-efficacy yang dialami dalam mengoneksikan matematika. Lalu untuk guru, yaitu menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan memberikan pemahaman yang lebih pada materi pecahan. Selain itu juga, dengan penelitian ini, guru dapat mengetahui setiap siswa mempunyai tingkat self-efficacy yang berbeda dalam mengoneksikan matematika. Lalu ada tinjauan kepustakaan, yang pertama tentang self-efficacy, pengertiannya dalam yang pertama terkait pengertian self-efficacy sendiri. Dalam teori kognitif sosial Bandura, kita mengetahui istilah self-efficacy mempengaruhi pilihan aktivitas kita, usaha yang kita lakukan untuk menyelesaikan tugas yang kita hadapi dalam kegiatan tersebut. Self-efficacy menyebabkan siswa memilih untuk melakukan atau menghindari suatu kegiatan belajar. Nah, di Indonesia sendiri dijelaskan bahwa self-efficacy adalah penilaian seseorang terhadap kemampuan merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Konsep dari inti dari self-efficacy yaitu keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilakunya. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa self-efficacy adalah penilaian seseorang dalam kemampuannya sendiri untuk mengatasi tugasnya. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa saya bisa, di mana siswa itu dengan harga diri tingginya menyetujui bahwa seperti saya tahu saya akan mampu menguasai materi ini dan saya akan mampu mengerjakan tugas ini. Orang dengan self-efficacy yang rendah merasa kurang percaya diri dengan kemampuan menyelesaikan tugas sehingga mereka berusaha untuk menghindari tugas tersebut. Lalu ada dimensi self-efficacy. Nah, terdapat yang saya ambil terdapat 2 pendapat terkait dimensi self-efficacy sendiri. Bandura membagi self-efficacy menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi level, dimensi generality, dan dimensi strength. Dimensi level ini mengacu pada tingkat kesulitan yang diyakini individu dapat mereka atasi. Jadi individu dengan self-efficacy tinggi akan percaya bahwa kemampuannya dalam menyelesaikan tugasnya itu bahwa usahanya akan berhasil. Sebaiknya ketika self-efficacy-nya yang rendah juga akan memiliki kepercayaan diri yang rendah dalam setiap usaha yang dilakukan. Lalu ketika generality itu serangkaian situasi di mana individu merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Seseorang mungkin menilai dirinya dengan
sebagai orang dengan self efficacy tinggi dalam ketika mereka melakukan banyak aktivitas atau sejumlah aktivitas. Jadi semakin tinggi self efficacy yang diterapkan pada kondisi yang berbeda, maka self efficacy seseorang tersebut akan semakin tinggi. Lalu ada juga dimensi strength, yaitu menyangkut terhadap kekuatan self efficacy seseorang, di mana terhadap menghadapi tuntutan tugas atau masalah. Individu memiliki keyakinan dan tekad yang kuat dalam usahanya untuk berprestasi meskipun banyak rintangan. Semakin kuat self-efficacy dan semakin besar ketekunan, maka semakin besar kemungkinan kegiatan yang dipilih dan dilakukan akan berhasil. Lalu yang kedua ada pendapat dari Abdullah, membagi menjadi 4 aspek, ya. Yang pertama itu terkait percaya diri menangani situasi ketidakpastian yang mengandung unsur ambiguitas, ketidakpastian, serta ketegangan. Yang kedua, keyakinan akan kemampuan memotivasi, kemampuan memotivasi, kemampuan mempersepsi, dan bertindak untuk mencapai suatu hasil. Jadi, orang dengan self efficacy yang tinggi dapat merangsang motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil. Lalu yang ketiga, percaya diri dengan tujuan yang ditetapkan. Orang yang dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak akan mencapai tujuannya, maka mereka akan berusaha lebih keras untuk mencapai dan belajar. Lalu yang keempat yaitu keyakinan akan kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul, di mana ketika orang dengan self efficacy yang tinggi akan yakin terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah atau kesulitan di bidang atau di tugas yang digelutinya. Nah, pada penjelasan dari dua pendapat tersebut, peneliti lebih condong terhadap pandangan Bandura pada aspek self efficacy karena menunjukkan tingkat perbedaan self efficacy individu. Peneliti menyimpulkan bahwa self efficacy seorang mencapai hasil tujuan yang diinginkan memiliki aspek yaitu level, generality, dan stretch. Lalu yang kedua, ada terkait koneksi matematis. Matematika ada memiliki keterkaitan antara ide-ide matematis serta konsep-konsepnya dalam membangun satu sama lain, sehingga pengetahuan dan pemahaman siswa lebih mendalam untuk menerapkan matematika yang disebut koneksi matematis. Nah, pendapat tersebut juga sejalan dengan Coxford yang dikutip dari Siagian 2016 yang menyebutkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengkoneksikan pengetahuan konseptual maupun prosedural. Sehingga secara singkat kemampuan siswa untuk menghubungkan dari berbagai pembelajaran yaitu disebut kemampuan koneksi matematis. Dilihat dari beberapa kasus yang dialami oleh beberapa siswa dengan hal yang lainnya sehingga menyebabkan siswa itu sulit untuk mengembangkan pola pikir, menemukan solusi permasalahan, serta menarik kesimpulan dalam matematika. Nah, dalam menerapkan kemampuan koneksi matematis, Sari, Sudirman, dan Chandra menyatakan terdapat 4 komponen di dalamnya. Yang pertama, pengetahuan secara konseptual maupun prosedural. Yang kedua, topik-topik antar matematika. Yang ketiga, topik dari luar matematika. Lalu yang keempat, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat juga berdasarkan National Council of Teachers of Mathematics, yaitu yang saya kutip dari Utami dan Effendi 2020. Yang pertama, menghubungkan konsep matematika dengan mata pelajaran atau bidang ilmu lain. Yang kedua, menghubungkan antara konsep-konsep matematika. Yang ketiga, menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya koneksi matematis untuk siswa secara umum disampaikan oleh Hidayah dan Kurniangsih, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami matematika secara mendalam, menyeluruh, menjadi alat yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, serta menjadi pengalaman belajar yang mampu meningkatkan kepercayaan, kemandirian belajar, dan kesadaran tentang matematika pada siswa. Lalu yang ketiga itu ada terkait pecahan. Bilangan yang membentuk A per B, di mana nilai A sebagai pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat dengan syarat B tidak sama dengan 0, maka disebut bilangan. Nah, bagian ekuivalen dimaksud yaitu bagian yang sesuai dengan nilai dari keseluruhan yang didapat. Maka dari itu, pecahan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Saya contohkan
Pada gambar pertama, itu ada 2 yang diblok dari ada 6 kotak, maka bisa kita sebut 2/6. Begitupun dengan seterusnya. Jadi ketika suatu bilangan pecahan dinyatakan pecahan yang lainnya bernilai sama seperti 2/6, dan 3/9 dapat dinyatakan dengan 1/3. Kenapa? Karena pecahan yang memiliki nilai yang sama itu disebut pecahan ekuivalen. Nah, berdasarkan bentuknya, pecahan terdiri dari 4 jenis, yaitu pecahan biasa, campuran, persen, dan desimal. Lalu terdapat juga operasi yang biasa digunakan. Operasi bilangan yang biasa digunakan dalam pecahan, yang pertama itu ada penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang keempat ada teori belajar yang mendukung. Teori belajar yang mendukung yang pertama yaitu teori belajar Gestalt, di mana teori belajar yang mendukung penelitian ini dikembangkan oleh Kurt Koffka, Max Weidmark, dan Wolfgang Kohler. Mereka berpendapat bahwa umumnya seseorang memiliki pendapat tentang apa yang dipersepsikan tentang lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, Gestalt merupakan teori yang menjelaskan tentang proses mempertimbangkan susunan komponen dengan hubungan atau pola kesamaan menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan individu yang mampu berpikir untuk memecahkan setiap masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu pengetahuan individu tidak dapat digunakan sebagai eksperimen untuk penelitian yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi, inti dari teori ini untuk mendukung self-efficacy siswa adalah bagaimana siswa memiliki persepsinya sendiri tentang dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu terkait teori Ausubel, di mana teori belajar yang menjadi pendukung dalam kemampuan koneksi matematis, di mana secara siswa mampu mengaitkan konsep yang telah dipelajari guna mengoptimalkan pemahaman siswa. Terdapat 2 tahap teori belajar Ausubel. Yang pertama itu tahap memperhatikan, lalu yang kedua adalah tahap memahami stimulus. Lalu yang kelima, itu ada hasil penelitian sejenis. Jadi sebelumnya terdapat penelitian yang menurut saya telah relevan terkait self-efficacy siswa yang ditinjau dari kemampuan koneksi matematis siswa, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Kemampuan Koneksi Matematik Siswa SMP pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar, yang ditulis oleh Zakia Muktahari dan teman-temannya pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, di mana pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Disimpulkan bahwa adanya perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang memiliki tingkat self-efficacy yang berbeda. Jadi ketika self-efficacy tinggi diiringi oleh kemampuan koneksi matematis, sebaliknya ketika self-efficacy-nya rendah, maka kemampuan koneksi matematisnya rendah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa siswa memiliki kemampuan koneksi matematis yang tinggi tidak dibarengi dengan tingginya self-efficacy siswa tersebut maupun sebaliknya. Nah, pada hipotesis penelitian ini memiliki 2 hipotesis, yaitu H0-nya siswa SMP memiliki self-efficacy rendah ditinjau dari kemampuan koneksi matematis pada materi pecahan. Lalu H1-nya yaitu siswa SMP memiliki self-efficacy yang tinggi yang ditinjau dari kemampuan koneksi matematis dari materi pecahan. Lalu terdapat juga poin H yaitu metode penelitian, di mana desain penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di mana hasil akhir dari pengolahan data akan dijelaskan secara deskriptif. Nah, deskripsi kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk penelitian deskriptif. Alur induktif ini berarti bahwa deskripsi kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa yang bersifat penjelas dan yang pada akhirnya menarik generalisasi tersebut merupakan kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Lalu terkait populasi dan sampel, yang pertama populasi yang akan diambil, sebelumnya populasi itu merupakan sumber data penelitian yang berasal pada keseluruhan objek penelitian. Nah, populasi yang akan diambil pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Karawang Timur tahun ajaran 2023 sampai 2024 sebanyak 249 siswa. Nah, untuk sampel sendiri menurut Sugiono, sampel adalah beberapa karakteristik yang diambil dari
populasi dengan representatif, maka sampel yang diambil berdasarkan populasi berdasarkan populasi yang telah diajukan atau direncanakan akan diambil sampel satu kelas dari populasi kelas 7 pada SMPN 1 Karawang Timur untuk dijadikan sampel sebanyak 41 siswa. Nah, instrumen penelitian pada penelitian ini akan digunakan dua, di mana guna dari instrumen penelitian ini yaitu untuk mengamati dan mencari seluruh informasi yang akan dikumpulkan sebagai variabel penelitian yang berhubungan dengan sesuatu yang akan diteliti untuk mengumpulkan data secara sistematis agar lebih mudah. Nah, instrumen yang saya gunakan yaitu instrumen tes terhadap kemampuan koneksi matematis siswa dan non-tes untuk self-efficacy siswa. Instrumen tes ini berpedoman yang akan mengukur tingkat kemampuan koneksi matematis siswa dalam materi pecahan sesuai dengan indikator yang dimiliki. Kemampuan koneksi matematis yang diambil dari NCTM, lalu instrumen tes digunakan untuk mengetahui instrumen non-tes yang berupa angket digunakan untuk mengetahui self-efficacy siswa. Nah, teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan 3 langkah, yaitu observasi, pemberian instrumen, serta dokumentasi. Observasi yang dilakukan yaitu melalui partisipasi peneliti dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mempelajari materi pecahan untuk mengamati suasana belajar yang tercipta. Jadi, peneliti mengamati langsung ke sampel atau populasi yang telah direncanakan. Lalu yang kedua itu ada pemberian instrumen, di mana peneliti memberikan instrumen tes dan non-tes kepada sampel. Nah, di mana instrumen tes yang digunakan dalam hal ini yaitu soal-soal terkait permasalahan materi pecahan yang mengarah tingkat koneksi matematis siswa. Lalu untuk instrumen non-tesnya dilakukan dengan memberikan angket untuk mengetahui self-efficacy siswa. Yang terakhir ada dokumentasi, di mana dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto dan rekaman kegiatan pembelajaran dan hasil observasi dijadikan sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan sebagai penunjang data yang dibutuhkan. Nah, untuk teknik pengolahan data, ketika data sudah dikumpulkan pada saat observasi akan diolah secara bertahap. Yang pertama yaitu memeriksa hasil data yang sudah didapatkan sebelumnya. Apabila diketahui data tersebut masih memerlukan pembetulan, maka dilakukan pengambilan data ulang. Dan apabila data tersebut sudah terkumpul, sudah cukup dan lengkap, maka selanjutnya memberikan skor serta pada setiap pertanyaan responden yang sudah mengisi angket dengan pedoman skor yang telah dibuat. Dari pernyataan yang sudah dijawab responden, dilakukan analisis presentasi yang dilakukan dari rumus Arikunto, yaitu P sama dengan F per N dikali 100, dengan keterangan P sebagai presentasi jawaban, F frekuensi jawaban, dan N banyaknya populasi. Lalu pengelompokan siswa dibagi menjadi 3 kelompok dengan nilai akhir tes yang dikemukakan juga oleh Arikunto dengan kriteria penilaian tinggi, sedang, dan rendah, di mana tinggi itu X yang sebagai nilainya ini lebih besar dari M ditambah 1 plus M ditambah 1 standar deviasi, dan ketika di kategori rendah ini M dikurangi 1 standar deviasi kurang dari nilai tersebut dan kurang dari lebih dari M ditambah 1 lebih. Maaf, untuk yang sedang itu di mana nilainya ini lebih dari
M dikurangi 1 standar deviasi dan kurang dari M ditambah 1 standar deviasi. Lalu ketika siswa dengan kategori rendah yaitu X kurang dari M dikurangi 1 standar deviasi. Yang terakhir ada jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2024 sampai Mei 2024 dengan perencanaan jadwal pada tabel yang sudah disediakan dengan ada 7 kegiatan 7 rangkaian kegiatan, yaitu penyusunan proposal, pembuatan instrumen, pengujian validitas instrumen, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil penelitian. Nah, yang pertama itu ada penyusunan proposal dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat bulan Januari, lalu pembuatan instrumen itu dari minggu kedua sampai minggu keempat Januari, lalu ada pengujian validitas instrumen dari minggu pertama sampai minggu ketiga Februari, pelaksanaan penelitian yaitu dari minggu ke-4 Februari sampai minggu ke-4 Maret, dan pengumpulan analisis data diambil dari kita sedang penelitian yaitu minggu kedua Maret sampai minggu pertama April. Analisis data dimulai dari minggu pertama April sampai minggu keempat April, lalu pelaporan hasil penelitian itu mulai dirancang dari minggu ketiga April sampai minggu keempat Mei. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.